Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasuluhu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Ila akhiri ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi, tinggal di dalamnya hanya sementara dan singkat adanya. Maka begitu sia-sia ketika kehidupan kita di dunia ini hanya kita lakukan untuk hal-hal yang jauh dari Allah, hanya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dengan tegas di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sudah jelas Allah ciptakan kita manusia, diperintahkan oleh Allah, ditugaskan untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan lupa untuk bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga di penghujung hayatnya, maka Allah tegaskan, wa may ya'sillaha wa rasuluhu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Jin ayat 23, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, maka sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah mengatakan jika kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kita dan Allah akan tempatkan kita di dalam neraka jahanam. Di dalamnya kita akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah kita hidup di dunia untuk tidak melakukan hal-hal yang mendurhakai Allah, tidak melakukan perbuatan maksiat, karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang akan menjerumuskan kita dalam murka Allah dan Allah akan tempatkan kita di dalam neraka jahanam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengutip perkataan daripada Imam Sufyan As-Tsauri yang menyebutkan bahwasannya maksiat itu ada dua macam. Yang pertama, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu la yurja ghufranuha, wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, maksiat itu ada dua macam. Yang pertama, kullu maksiatin an syahwatin, maksiat yang hadir, yang timbulnya karena sebab syahwat dan nafsu kita, kemudian kita mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yurja ghufranuha, maksiat seperti itu masih ada harapan untuk dimaafkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu contoh Nabi Adam alaihi salam ketika bermaksiat kepada Allah, ketika Allah katakan wala taqraba hazihi sajarah. Jangan kamu dekati pohon ini wahai Adam. Tapi Adam melanggar perintah Allah, dia mendurhakai Allah sehingga Allah murka, Allah usir Nabi Adam dari surga. Dan Nabi Adam selama kurang lebih 40 tahun beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhasil, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni kesalahan dan maksiat Nabi Adam alaihi salam. Tetapi yang kedua, wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang ditimbulkan karena sebab kibrin, takabur, kesombongan, merasa lebih hebat di dalam diri kita sehingga kita bermaksiat. Dengan hal itu, kata Imam Sufyan As-Tsauri, fa innahu la yurja ghufranuka. Hal itu akan menjadi penyebab tidak diampuninya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh iblis. Ketika mendurhakai perintah Allah, diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi iblis enggan melaksanakan perintah Allah karena ada kesombongan di dalam hatinya. Merasa dirinya lebih mulia daripada manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Sehingga dia mendurhakai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah murka dan tidak akan iblis mendapatkan ampunan sampai dengan hari kiamat. Dan menjadi penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sekali-kali ada di dalam hati kita sifat merasa paling hebat sehingga merendahkan orang lain dan lupa kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah murka dan menempatkan kita di dalam nerakanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu manfaatkan sisa umur kita yang masih ada untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak melakukan maksiat, tidak mendurhakai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amru kulluhu wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirun nazir wa sirajul munir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in wa hulafai rasyidin Abi Bakri Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatil baqina wa siratal mubassirin lil jannah wa nittabi'in wa nittabit tabi'in wa nittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma tim lana bil iman wa tim lana bil islam wa tim lana bil husnil khatimah. Allahumma sallim biladana wa biladal muslimin. Sallim biladana wa biladal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.